Halo semuanya Sobat After Rest, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini gue akan ngebahas update terbaru dari Marc Marquez dan juga Toprak Razgatlioglu yang barengan nih hadir di FIM Awards gitu ya. Dan waktu kemarin ini memang ternyata Marc Marquez sama Gemma Pinto itu kan waktu kemarin di review sebelumnya gue bilang mereka liburan ya. Tapi ternyata Gemma Pinto sama Marc Marquez ini ke Swiss untuk menghadiri dalam rangka gitu ya menghadiri dari FIM Awards yang berlangsung pada 6 Desember 2025. Dan ini ada momen kocak ya antara Marc Marquez dan juga Toprak Razgatlioglu yang dibagiin sama Toprak Razgatlioglu ya di Instastory-nya kemudian di repost sama Marc Marquez. Kita simak dulu ya videonya. Okay, say my surname. El turco Rasgatoglu. How is it correct? That's not bad, Razgatlioglu. Rasgatoglu. It's good. But Bright this name. Maybe have some future. Maybe. but more easy El Turco, right? El turco Turco. much better. Nah, ini kocak banget ya. Toprak yang satu mobil sama Marc Marquez ini meminta Marc Marquez untuk nyebut nama dirinya. Karena kan memang agak susah ya. Jadi, Marc Marquez itu awalnya nggak mau nyebut nama Toprak Razgatlioglu. Dia cuma bilang El Turco gitu. Tapi kemudian tetap diminta sama Toprak ini supaya nyebut surname-nya gitu, alias nama benernya Toprak ya. Dan Marc Marquez ini bilangnya Razgatolu gitu, dan keduanya akhirnya ketawa, kocak banget berdua, dan sampai Marc Marquez tanya gimana emang yang bener gitu ya. Terus sampai dijelasin sama Toprak Razgatlioglu ya Razgatlioglu gitu. Dan Marc Marquez akhirnya bisa Razgatlioglu dan dia sempat mengatakan gini, siapa tahu itu namanya gitu ya, namanya bisa bersinar di masa depan. Wah, ini apakah prediksinya Marc Marquez gitu ya untuk Toprak bisa kompetitif dan juga menjadi yang jago nantinya di MotoGP, nanti kita lihat aja ya. Tapi abis itu Toprak bilangnya kayaknya emang lebih mudah El Turco ya gitu. Jadi kayaknya itu juga disetujui sama Marc Marquez. Iya, yang gampang tuh El Turco gitu. Tapi memang namanya Toprak tuh Razgatlioglu di awal-awal gitu ya. Gue juga agak susah ngomong Razgatlioglu. Tapi ternyata setelah udah apa lama gitu ya untuk kita bisa ngomong Razgatlioglu, akhirnya bisa beradaptasi juga namanya Razgatlioglu gitu. Anyway, jadi teman-teman untuk Toprak dan juga Marc Marquez ini kenapa mereka barengan? Karena mereka tuh menghadiri acara FIM Awards ya, yaitu ajang penghargaan kepada para juara dunia ya yang udah meraih gelar juara dunia dalam olahraga roda 2 gitu. Marc Marquez seperti yang kita tahu bahwa dia sebagai peraih gelar juara dunia MotoGP 2025 dan kalau Toprak Razgatlioglu ini sebagai peraih gelar juara dunia dari World Superbike ya di tahun 2025 ini. Dan kebersamaan mereka bukan cuma di mobil itu doang gitu ya di FIM Awards ini, tapi juga ada kebersamaan antara Marc Marquez dan juga Toprak lagi makan bareng ya, lagi makan malam bareng gitu sama Gemma Pinto dan juga temen-temennya. Terus udah gitu juga mereka sempat foto bareng juga sesama rookie gitu ya. Ada Toprak dan juga Diogo Moreira ini foto bareng sama Marc Marquez. Jadi ini ketiganya Diogo Moreira di tengah-tengah, Toprak ada di samping kirinya Diogo Moreira dan juga Marc Marquez ada di samping kanannya. Ini ngebuat kita jadi nggak sabar ya gimana melihat performanya ketiganya gitu, performa mereka di MotoGP 2026. Oke, lanjut kita ke Toprak Razgatlioglu dulu ya. Apa sih sebenarnya yang diomongin sama Toprak di acara FIM Awards ini? Jadi Toprak ini ketika diwawancara ini mengatakan kalau dirinya sama sekali nggak menyangka dan juga nggak bisa percaya gitu ya kalau dia bisa meraih gelar juara dunia ketiganya di World Superbike gitu. Karena ini juga menyamai dari rekor legenda balap yaitu Troy Bayliss ya di World Superbike yang memang gelar juara dunianya itu 3 kali gitu. Dan mungkin saat itu ketika Troy Bayliss lagi jaya-jayanya, ini Toprak masih kecil kayak gitu. Dan tentunya Toprak ini nggak menyangka bisa meraih gelar juara dunia ketiga kalinya. Bahkan menurut dari Toprak ini mimpinya gitu ya, dia hanya cuma 1 kali aja meraih gelar juara dunia. Tapi kenyataannya dia bisa meraih gelar juara dunia ketiga gitu. Dan menurut Toprak dengan dia ke MotoGP ini adalah sebuah hal yang sangat besar buat dirinya dan juga tentunya tantangan ke depannya ini juga tentunya lebih besar gitu dibandingin dengan World Superbike. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana Toprak gitu ya bisa kompetitif apa enggak nih di MotoGP 2026. Ini kan pasti yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman juga bagaimana sih performanya Toprak gitu.
Nah, Toprak ini juga ditanya soal gimana, apakah waktu kemarin setelah meraih gelar juara dunia gitu ya di 2025 di Heres, kemudian pulang ke Turki gitu, itu gimana rasanya? Apakah ada sebuah perayaan atau gimana ya? Terus Toprak jawabnya, tentunya happy banget ya, teman-temannya, keluarganya pasti senang banget karena Toprak bisa meraih gelar juara dunia ketiganya. Tapi yang membuat Toprak tuh jadi merasa sesuatu gitu, karena dia jadi menjadi lebih terkenal dan itu menurut Toprak adalah sesuatu hal yang bagus. Tapi ada sisi lainnya ketika dia udah terkenal gitu ya, terus orang-orang gitu ya jadi ngeliatin dia mulu gitu ketika Toprak pergi ke restoran atau ke manapun gitu ya. Jadi diliatin sama orang-orang gitu. Oh, itu Toprak tuh yang apa namanya gelar juara dunia World Superbike 2025 gitu. Jadi terus udah gitu ya mungkin agak canggung juga ya dari Toprak, dan tadi Toprak juga mengatakan bahwa oke, dia sudah belajar beradaptasi gitu dengan kehidupannya saat ini karena dia kan udah mulai terkenal nih Toprak ya. Dan Toprak juga bilang karena dia menjadi juara dunia ya World Superbike 2025, ini membuat motorsport alias kayak olahraga balapan roda dua ini menjadi lebih perhatian gitu ya, ataupun diperhatikan, ataupun kayak lebih terkenal lah ya di Turki. Karena di Turki itu menurut Toprak ini yang paling terkenal adalah bola gitu. Dan dia berharap nantinya di MotoGP Toprak juga akan lebih sukses gitu ya untuk bisa berhasil ke depannya, bisa meraih kemenangan-kemenangan supaya motorsport alias MotoGP ya gitu juga bisa lebih terkenal lagi di Turki. Oke, itu dia wawancara Toprak ya bersama dengan presenter dari FIM Awards. Dan selain itu, ini juga Toprak juga malamnya hadir gitu pakai tuxedo, pakai setelan jas di FIM Awards. Tapi bukan cuma Toprak, ada juga ini hadir dari Marc Marquez dan juga Gemma Pinto yang hadir di FIM Awards ini gitu. Nah, di wawancara awal di red carpet, ini Marc Marquez juga ditanya ya sama salah satu reporter dari FIM Awards. Jadi Marc Marquez ini mengatakan bahwa dia happy banget bisa balik lagi ke acara FIM Awards ini karena udah lama banget ya nggak hadir, yaitu 5 tahun terakhir, karena terakhir di tahun 2019 itu dia meraih gelar juara dunia tapi dia nggak bisa hadir. Marc Marquez di tahun 2019 itu cedera ya, jadi dia harus di rumah sakit, dan FIM Awards itu diwakili sama bapaknya dan juga Alex Marquez. Jadi emang Marc Marquez tuh merasa dia balik lagi bisa hadir di FIM Awards tuh sesuatu hal yang bagus banget gitu, yang happy banget jadinya. Dan menurut dari Marc Marquez, dengan hadirnya Marc Marquez di FIM Awards ini, menurut Marc Marquez berarti satu musim di tahun 2025-nya Marc Marquez itu bagus banget gitu yang dijalanin di MotoGP. Dan Marc Marquez ini tentunya sangat senang ya bisa bertemu dengan pembalap-pembalap lainnya di luar MotoGP kayak World Superbike dan juga ajang-ajang balapan lainnya gitu. Marc Marquez mengatakan bahwa comeback-nya di tahun 2020 ini adalah hal yang paling menantang, hal yang paling sulit, dan juga tantangan yang paling terbesar gitu ya sepanjang karirnya dan juga sepanjang hidupnya di MotoGP. Dan Marc Marquez ini tentunya berusaha untuk melawan itu semua selama bertahun-tahun belakangan ini, dan yang mana menurut dari Marc Marquez adalah comeback ini adalah sesuatu yang jauh dari perkiraan Marc Marquez, dan Marc Marquez tuh bilangnya ini kayaknya impossible gitu ya, atau nggak mungkin gitu dia bisa comeback lagi. Tapi kenyataannya dia bisa comeback di tahun 2025 ini. Dan Marc Marquez bilang menutup comeback-nya ini tahun 2025 dengan gelar juara dunia adalah sesuatu yang paling penting. Nah, saat menerima penghargaan dari FIM Awards ini, Marc Marquez itu kan juga speech ya, alias pidato. Ada banyak banget pernyataan menarik dari Marc Marquez. Marc Marquez bilang semua pembalap baik yang meraih gelar juara dunia maupun yang enggak meraih gelar juara dunia adalah semua pembalap itu udah melakukan perjuangan untuk passion mereka masing-masing ya. Dan passionnya Marc Marquez ini adalah hal yang memberikan kekuatan gitu ya, dan juga memberikan energi pada Marc Marquez untuk bisa mencoba bangkit lagi dari, menurut dari Marc Marquez itu big hole ya, alias kayak ya selama musim waktu kemarin kan sepanjang 2019 sampai 2023 kemarin adalah kayak itu adalah masa-masa terpuruknya Marc Marquez gitu karena cedera yang dialami sama Marc Marquez. Dan Marc Marquez ini tentunya berterima kasih kepada timnya, kepada Ducati, kemudian juga pada keluarganya ya. Dan menurut Marc Marquez ini adalah musim terbaik sepanjang hidupnya karena melawan musuh terbesarnya atau rival terberatnya adalah adiknya sendiri, yaitu Alex Marquez. Dan ada pernyataan kocak ya dari Marc Marquez sampai akhirnya ini pun ngebuat semua hadirin gitu ya, tamu undangan dari FIM Awards ini ketawa gitu. Karena Marc Marquez bilang
Di rumah ini menjadi sebuah hal yang tricky karena dia harus melawan ibunya. Ibunya ini, alias ibunya Marc Marquez ini lebih ngedukung dan juga support Alex Marquez ketimbang dirinya. Jadi dia agak ketawa-tawa, kemudian juga dibilang ya ibunya ini malah ngedukung Alex Marquez, dan itu juga akhirnya ngebuat dia jadi agak tricky ya, dia bilang, karena ya tadi harusnya ibunya juga mendukung dirinya gitu, tapi dia lebih mendukung ibunya, ini lebih mendukung pada Alex Marquez. Dan menurut dari Marc Marquez, kalau kita mengikuti insting ataupun kata hati kita akan selalu enjoy untuk meraih mimpi dan juga passion kita. Marc Marquez juga ditanya soal cederanya ya. Jadi Marc Marquez ini mengatakan bahwa memang kali ini adalah ketujuh kalinya operasi untuk lengan tangan kanannya ya. Jadi lengan kanannya itu, dan saat ini juga masih terus melakukan pemulihan. Yang paling ia pelajari dari cederanya kali ini adalah bahwa kita nggak pernah tahu apa yang terjadi esok hari gitu. Jadi dia pengen banget untuk ngelakuin semua hal ya yang terbaik gitu, seperti hari ini adalah hari terakhir menurut dari Marc Marquez kayak gitu. Dan Marc Marquez tentunya ini akan berjuang lebih keras lagi di MotoGP 2026, dan tentunya kita juga menantikan ya bagaimana performanya Marc Marquez di tahun 2026. Apakah bisa meraih gelar juara dunia lagi? Nah, setelah menerima trofi dari FIM Awards, ini semua yang hadir ya, ini berdiri, kemudian juga standing applause buat Marc Marquez gitu, mereka berdiri bertepuk tangan dan juga mengapresiasi, dan tentunya ini sebagai penghormatan besar ya kepada Marc Marquez atas perjuangan, pencapaian, dan juga Marc Marquez itu disebut sebagai inspirasi gitu ya dari semua pembalap. Dan Marc Marquez bilang ini adalah penghormatan terbesar bagi dirinya, karena FIM Awards adalah merupakan ajang ya ketika lo yang mulai menjadi pembalap gitu ya, pembalap motor, kemudian juga ini akan menginginkan berada di FIM Awards ini dan juga menerima apresiasi seperti ini. Dan di FIM Awards ini juga Marc Marquez juga mengingat kepada para pembalap yang lainnya yang kena cedera, kemudian juga mungkin meninggal gitu ya, karena semua pembalap itu juga punya resikonya masing-masing menurut dari Marc Marquez. Dan Marc Marquez mengatakan bahwa kepada semua para pembalap lainnya, tetap berjuang, tetap menjalani passionnya, tetap semangat, dan juga tetap sesuai dengan insting untuk meraih mimpi dan juga menjalani passion mereka masing-masing. Keren banget ya pidatonya Marc Marquez ini, kayak pernyataan dari Marc Marquez di FIM Awards ini, karena bukan cuma untuk mensupport gitu ya ataupun menyemangati, tapi juga menjadi inspirasi buat para pembalap lainnya. Oke, itu dia guys review After Race kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, dan jangan lupa untuk nontonin terus review After Race karena gue akan memberikan informasi-informasi lainnya seputar MotoGP. Yang belum subscribe, ayo subscribe, dan yang mau komen di bawah silahkan komentar, kita berdiskusi di kolom komentar ya. Bye-bye semuanya.